Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Walaupun air yang mengalir begitu deras, namun tak sederas tetesan nikmatnya. Walaupun samudera begitu luas, namun begitu luas pula ciptaannya. Walaupun tinggi ibadah kita, namun tak patut kita tinggikan kecuali Allah Azza wa Jalla. Salawat bertangkaikan salam yang berakarkan iman dan takwa, yang membuahkan Islam yang hakiki demi tercapainya ridha ilahi. Marilah sama-sama kita junjung tinggikan kepada Presiden dunia, pendobrak keadilan, penghapus rasa dendam, yang sering mengerjakan salat malam, yaitu Habibana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkah saya menyampaikan satu syarahan singkat yang berjudul Rasulullah adalah cerminan akhlak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya selaku manusia biasa tidak lupa mengaturkan kata-kata takliman wal ikraman saya kepada Abu, Umi dan Abi yang ada di Kubah. Hanyalah doa yang dapat kami sampaikan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan kata-kata penghormatan saya kepada Abu, pucuk pimpinan Darul Ma'arif dan Darul Ma'arifah beserta keluarga, dan kepada seluruh dewan guru Darul Ma'arif, terkhususnya dewan guru yang menjadi juri pada malam yang berbahagia ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, karena akhlak menempati posisi paling tinggi dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik, memiliki akhlak yang tinggi dan terpuji. Pujian tersebut disampaikan Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan bahwa sungguh wahai kamu Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, kita harus menjadikan akhlak beliau sebagai cerminan dan suri tauladan untuk akhlak kita. Sebagaimana akhlak adalah tolak ukur kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa, rawahul Tirmidzi wa Ahmad. Kaum mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua sebagai pelajar Islam, betul? Sebagai pelajar Islam, kita harus memiliki akhlak dan kepribadian yang
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajar Islami adalah pelajar yang dapat membedakan antara halal dan haram, baik dan buruk, serta benar dan salah. Jangan sampai terbalik wahai para saudaraku. Yang salah dianggap benar, yang benar dibuat remeh-remeh. Tuntunan jadi tontonan, bahkan tontonan dijadikan sebagai tuntunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku sekalian, zaman ini semakin modern, dunia ini semakin maju, kehidupan manusia pun semakin berubah. Apa yang terjadi para hadirin? Karena teknologi semakin besar, persaingan hidup sangatlah ketat. Halal dan haram semua disikat. Beribadah terasa berat, tak peduli yang namanya akhirat. Ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi banyak yang pada nekat rame-rame ninggalin salat. Masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Coba kita lihat wahai para hadirin pelajar zaman sekarang. Mereka sudah terpengaruh oleh tantangan zaman sendiri dengan pesatnya teknologi komunikasi dan arus informasi. Mereka terpengaruh dengan Facebook dan internet yang menyimpang, terlibat dalam tawuran-tawuran massal dan geng-geng motor. Bahkan ada yang terjebak dalam pergaulan bebas dan narkoba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sekalian, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita terpengaruh oleh budaya dan hiburan yang sifatnya tidak mendidik. Mau tahu contohnya wahai para hadirin? Coba kita lihat. Kita lebih tertarik mengayunkan kaki ikutan menyepak ketimbang mengayunkan lidah ikut membaca Al-Quran. Betul? Coba tanya diri kita masing-masing, siapa yang tak kenal dengan tendangannya Ronaldo? Siapa yang tak kenal dengan tendangannya Messi, tendangannya Neymar, bahkan tendangan Pogba? Semua kalian kenal, betul? Akan tetapi wahai para hadirin, kalau kita pergi keluar sana, keluar kota, kita tanya sama pemuda, apakah kamu bisa membaca Al-Quran wahai para pemuda? Pasti dia memberi 1000 alasan. Aduh pak, saya ini segi perut, mau WC sebentar pak. Masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, kita sebagai pelajar Islami, kita tidak boleh terpengaruh dengan hal-hal tersebut. Kita harus membangkitkan semangat kita untuk meneladani akhlak Rasulullah dan menjalankan sunnah Rasulullah. Kita harus betul-betul menjalankan sunnah Rasulullah dan meneladani akhlak Rasulullah. Dan kita harus cinta kepada Rasulullah. Jangan cinta pura-pura wahai para hadirin, tapi harus cinta dengan lubuk hati yang dalam. Seperti Rasulullah mencintai kita. Kecintaan Rasulullah kepada kita bukan seperti obat nyamuk yang hanya mampu dan melindungi diri kita selama tidur. Kecintaan beliau tidak seperti pasta gigi yang hanya mampu menjaga kita dari bau mulut saja. Akan tetapi wahai para hadirin, kecintaan beliau setia setiap saat. Ma'asyiral muslimin sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh sebab itu, wahai para pemuda, wahai para remaja, anak-anak,
marilah kita meneladani akhlak Rasulullah dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi wahai para hadirin, kesimpulan dari pidato saya pada malam yang berbahagia ini adalah Rasulullah adalah sosok yang sangat hebat, sosok yang sangat sempurna untuk kita jadikan sebagai panutan. Baik itu panutan dalam aspek kehidupan, ibadah maupun akhlak. Maka wahai para hadirin, alangkah sangat ruginya bila sosok tersebut tidak kita jadikan sebagai panutan. Apalagi kita yang menyandang sebagai status umat beliau, tidak menjadikan figur beliau sebagai suri tauladan dan cerminan untuk akhlak kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, penghancuran akhlak di kalangan umat sudah biasa kita lihat. Para pemuda, anak-anak, remaja sudah banyak yang tidak mempunyai akhlak, sudah banyak tidak mempunyai sopan santun. Pemuda yang dulunya mempunyai akhlak, yang beribadah kepada Allah, yang menjalankan sunnah Rasulullah, hanya tinggal kenangan. Wahai para hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin sekalian, marilah kita meneladani akhlak Rasulullah. Jangan lalai warap wahai para hadirin. Marilah kita belajar membaca Al-Quran. Marilah kita beribadah kepada Allah. Dan pesan dari saya yang terakhir wahai para hadirin, dan jangan lupa salat. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.